Saudara-saudara, kali ini kita akan membahas tentang praeksistensi Yesus Kristus dilihat dari sudut pandang dogmatika Kristen. Pengertian praeksistensi Yesus Kristus merujuk pada keyakinan bahwa Yesus sebagai anak Allah telah ada sejak kekekalan, sebelum ia menjelma atau sebelum ia menjadi manusia melalui rahim Maria. Nah, konsep ini menegaskan bahwa Yesus bukan sekedar manusia biasa atau nabi yang lahir dalam sejarah, melainkan pribadi ilahi yang abadi, saudaraku, dan turut serta di dalam karya penciptaan dan penyelamatan dunia. Dalam tradisi Kristen, preeksistensi Yesus diimani sebagai bagian dari hakikatnya sebagai logos atau hologos di dalam Yohanes 1 ayat 1-2, yaitu firman Allah yang kekal, yang bersama dengan Allah sejak awal mula segala sesuatu. Jadi, kalau kita berpikir tentang eksistensi secara empiris tentang segala sesuatu itu punya asal mula. Nah, sebelum asal mula dari segala sesuatu, Yesus sudah ada. Ia, Tuhan Yesus Kristus, tidak hanya ada sebelum dalam dimensi waktu. Kita berada dimensi waktu. Dimensi waktu adalah waktu yang diciptakan di dalam kekekalan. Jadi sebelum dimensi waktu yang diciptakan ini, Yesus Kristus sudah ada. Ya, jadi ia tidak hanya ada sebelum dalam dimensi waktu, tetapi Yesus memiliki eksistensi yang melampaui ruang dan waktu. Sebagai pribadi kedua dalam Trinitas Allah Putra yang tidak dapat terpisahkan dari Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Nah, keyakinan ini didasarkan pada teks-teks Alkitab yang menggambarkan Yesus sebagai awal dari ciptaan. Kita bisa lihat di dalam Kolose 1 ayat 15-17, di mana Dia, Yesus, adalah cahaya kemuliaan Allah sebelum segala zaman. Ibrani 1 ayat 3. Dan yang telah ada sebelum Abraham, Yohanes 8 ayat 58. Nah, preeksistensi Yesus Kristus bukan sekedar konsep filosofis, tetapi fondasi bagi pemahaman tentang inkarnasi. Allah yang kekal rela merendahkan diri, mengambil rupa manusia, dan hidup dalam keterbatasan duniawi untuk menyelamatkan umat manusia. Filipi 2 ayat 6-8. Nah, dengan kata lain, keberadaan Yesus Kristus sebelum inkarnasinya menunjukkan bahwa keselamatan untuk manusia yang berdosa bukan sekedar rencana darurat atau rencana mendadak, melainkan bagian dari rancangan ilahi yang kekal. Ia, Yesus, adalah anak domba yang telah disembeli sejak dunia dijadikan. Wahyu 13 ayat 8. Suatu metafora yang menggarisbawahi bahwa penebusan manusia berdosa telah direncanakan jauh sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa. Berbagai aliran Kristen, Katolik, Ortodoks, Protestan, Evangelical sepakat pada inti doktrin ini, meskipun dengan penekanan yang berbeda. Katolik dan Ortodoks menyoroti misteri Trinitas dan peran Kristus dalam liturgi serta teologi deifikasi. Manusia dipulihkan ke dalam kemuliaan Allah. Sementara itu, tradisi Reform dan Evangelical menekankan kedaulatan Allah dalam merancang keselamatan sejak kekekalan, seraya melihat bahwa preeksistensi Yesus Kristus ini
sebagai bukti otoritasnya atas sejarah manusia. Di sisi lain, aliran seperti Lutheran menekankan kesatuan dua kodrat Kristus, yaitu yang ilahi dan yang manusiawi, yang dimungkinkan oleh keberadaannya yang kekal. Meski terdapat nuansa interpretasi, semua tradisi ortodoks menolak pandangan yang menganggap Yesus sebagai makhluk ciptaan atau sosok yang menjadi ilahi setelah kelahirannya. Jadi perhatikan tekanan ini bahwa tradisi Kristen menolak pandangan yang menganggap bahwa Yesus atau Tuhan Yesus Kristus itu sebagai makhluk ciptaan. Jadi menolak Yesus sebagai makhluk ciptaan atau satu pribadi atau satu sosok yang nanti dari manusia lalu kemudian lama-kelamaan menjadi sempurna lalu kemudian menjadi ilahi. Nah, preeksistensi Kristus juga menjadi jawaban atas pertanyaan mendasar tentang tujuan hidup manusia. Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kolose 1 ayat 15, cerminan sempurna dari kasih dan kebenaran ilahi yang menjadi teladan bagi manusia. Dengan demikian, iman kepada preeksistensi Yesus bukan hanya keyakinan teologis abstrak, tetapi pengakuan akan relasinya yang intim dengan Bapa sejak kekekalan, serta komitmennya untuk merangkul kemanusiaan demi mengangkat manusia ke dalam kemuliaan ilahi. Nah, inilah inti kabar sukacita Kristen. Allah tidak jauh dari manusia, tetapi telah hadir secara nyata melalui Yesus Kristus, pribadi yang telah ada sebelum segala sesuatu dan yang akan tetap ada selama-lamanya. Preeksistensi Yesus Kristus adalah keyakinan bahwa Yesus telah ada sebelum kelahirannya sebagai manusia di dunia ini. Nah, konsep ini menegaskan bahwa keberadaannya tidak dimulai saat ia lahir dari Maria di Bethlehem, melainkan telah ada sejak kekekalan sebagai bagian dari rencana ilahi Allah. Dalam tradisi Kristen yang mengakui doktrin Tritunggal, Yesus dipahami sebagai Sang Firman atau Logos yang sudah bersama dengan Allah sebelum penciptaan dunia, sebagaimana dinyatakan di dalam Injil Yohanes 1 ayat 1-3. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus bukan sekedar manusia biasa, tetapi pribadi ilahi yang telah ada sejak sebelum waktu dimulai. Nah, preeksistensi Yesus juga dipertegas di dalam berbagai bagian Alkitab lainnya. Misalnya saja di dalam Kolose 1 ayat 15-17. Yesus digambarkan sebagai gambar Allah yang tidak kelihatan dan sebagai pencipta segala sesuatu, yang berarti keberadaan Yesus Kristus itu mendahului ciptaan itu sendiri. Ayat lain seperti Yohanes 8 ayat 58, di situ dijelaskan di mana Yesus berkata, "Sebelum Abraham jadi, Aku telah ada." Menunjukkan bahwa Yesus tidak hanya lebih tua dari Abraham secara fisik, tetapi keberadaan Yesus Kristus itu bersifat kekal. Dalam surat kepada Ibrani, dalam Ibrani 1 ayat 2 dan 3, Yesus disebut sebagai cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, yang semakin menegaskan bahwa keberadaan Yesus Kristus tidak dimulai di Bethlehem, melainkan berasal dari kekekalan. Nah, meskipun doktrin preeksistensi Yesus diterima secara luas oleh berbagai denominasi Kristen arus utama
seperti Katolik, Ortodoks, Protestan. Ada beberapa kelompok yang memiliki pandangan yang berbeda mengenai hal ini. Misalnya, dalam ajaran Arianisme yang sempat berkembang pada abad keempat dan masih berpengaruh dalam beberapa kelompok seperti Saksi Yehova. Pandangan mereka, Yesus dianggap sebagai makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah sebelum dunia diciptakan. Jadi Yesus adalah makhluk ciptaan, hanya diciptakan preeksistensi. Dalam pandangan ini, Yesus memang memiliki preeksistensi, tetapi tidak kekal dan bukan Allah sejati, melainkan makhluk ciptaan yang lebih tinggi dari malaikat. Di sisi lain, dalam teologi Mormon, Yesus dianggap sebagai anak rohani Allah yang telah ada sebelum penciptaan dunia, tetapi bukan sebagai bagian dari Allah yang esa dalam konsep Tritunggal. Bahkan dalam ajaran ini, Yesus disebut sebagai saudara roh dari Lucifer yang kemudian dipilih untuk menjadi juru selamat dunia. Sebaliknya, beberapa aliran Unitarian dan Adopsionisme menolak gagasan bahwa Yesus memiliki preeksistensi pribadi. Dalam perspektif ini, Yesus dianggap sebagai manusia biasa yang tidak ada sebelum kelahirannya, tetapi dipilih dan diangkat oleh Allah sebagai anaknya saat pembaptisan atau kebangkitannya. Pandangan ini bertentangan dengan teologi tradisional yang menekankan bahwa Yesus Kristus telah ada sejak sebelum dunia dijadikan dan berperan aktif dalam penciptaan. Secara keseluruhan, konsep preeksistensi Yesus Kristus adalah aspek penting dalam kristologi yang menegaskan sifat ilahinya dan perannya dalam sejarah keselamatan manusia. Yesus Kristus benar-benar telah ada sebelum dunia diciptakan. Maka hal ini memberikan makna yang lebih dalam terhadap misinya di dunia sebagai penebus. Ini juga menunjukkan bahwa kedatangan Yesus Kristus ke dunia itu bukanlah suatu kebetulan, melainkan bagian dari rencana ilahi yang telah dirancang sejak kekekalan. Keyakinan ini juga memperkuat pengertian bahwa Yesus bukan hanya seorang nabi atau guru moral, tetapi pribadi ilahi yang memiliki otoritas dan kuasa atas seluruh ciptaan di alam raya ini. Nah, bagi banyak orang Kristen, pemahaman preeksistensi Yesus bukan hanya sekedar soal doktrin teologis, tetapi juga membawa penghiburan dan keyakinan bahwa keselamatan yang diberikan olehnya, oleh Yesus Kristus, itu memiliki dasar yang kokoh dalam rencana kekal Allah. Preeksistensi Yesus Kristus ini menunjukkan bahwa kasih dan keselamatan yang ia tawarkan, yang ia berikan, itu bukanlah suatu yang sifatnya sementara atau terbatas oleh waktu, melainkan bagian dari kehendak Allah yang abadi. Inilah sebabnya mengapa Yesus disebut sebagai Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang keberadaannya melampaui batas waktu dan ruang. Nah, pada akhirnya, bagaimana seseorang memahami preeksistensi Yesus akan sangat bergantung kepada latar belakang teologi yang dianutnya. Bagi mereka yang menerima doktrin Tritunggal, preeksistensi Yesus adalah bukti bahwa ia adalah Allah yang kekal dan satu dengan Bapa. Bagi kelompok lain,
yang melihat Yesus sebagai makhluk ciptaan atau hanya sebagai manusia yang diangkat menjadi anak Allah, preeksistensi Yesus mungkin tidak ditekankan atau dipahami dengan cara yang berbeda. Namun, satu hal yang jelas, ajaran tentang preeksistensi Yesus Kristus memiliki dampak yang besar dalam memahami siapa Yesus Kristus sesungguhnya dan apa makna dari kedatangannya di dunia sebagai manusia dan juru selamat manusia, yaitu juru selamat orang-orang yang berdosa.